Kembali kita bahas tentang dugaan perselingkuhan antara Randy Charnet dan juga Syahnas yang disampaikan oleh Lady Nayawan yang merupakan istri dari Randy sendiri. Tidak ada hal yang dibantah oleh Randy mengenai hal-hal ataupun juga tuduhan yang disampaikan ke Syahnas, teman-teman. Bahkan beberapa waktu terakhir ini kita sudah bisa melihat keterangan bahwa Lady mengatakan bahwa JJ suaminya Syahnas sebenarnya sudah mengetahui hubungan ini, tetapi JJ cuma diem aja. Itu yang disampaikan di sejumlah podcast dari Lady Nayawan. Yang menjadi efek buruk dari kasus ini sebenarnya tidak hanya untuk Syahnas sendiri, tetapi untuk sang kakak Raffi Ahmad, ini seperti api dalam sekam, teman-teman. Sebagian orang menilai bahwa kan ini haknya Syahnas dan juga JJ, mereka berhak dong diem aja mendapatkan tuduhan dari pihaknya Lady Nayawan. Itu adalah strategi mereka. Betul, itu adalah hak mereka karena ini adalah urusan pribadi. Tetapi menjadi hal yang berbeda karena sudah menjadi konsumsi publik dan mereka juga adalah public figure dengan berbagai jejak digital yang menunjukkan adanya hubungan A, B, C, dan D terkait dengan isu mengenai perselingkuhan ini. Kalau mereka cuma diem aja, padahal kategori mereka menurut masyarakat termasuk selebriti yang cukup terbuka, tetapi kenapa untuk urusan ini dengan adanya tuduhan ini dan itu mereka cuma diem aja? Apakah ini adalah menandakan ini adalah jawaban dari mereka? Kita akan coba bahas, kita akan coba simak. Ada Insta story dari Syahnas terbaru, terus juga ada keterangan dari Raffi Ahmad dalam podcast terbaru juga, yang ini sedikit memberikan jawaban bahwa kenapa pihaknya Syahnas melakukan strategi seperti ini. Kita bahas adalah pertama dari Insta story-nya Syahnas sendiri. Dari Insta story-nya masih tetap dia promosi sinetron terbarunya, terus juga masih tetap dia menggunakan video adalah anak-anaknya mereka. Ya, karena kalau video anak-anak itu untuk media aman ya, tidak bisa ditayangkan, harus ditutupi karena itu sudah aturan dan juga secara etika juga seperti itu. Makanya aku akan coba tampilkan aja suaranya apa sih yang disampaikan Syahnas dalam Insta story-nya selain mengenai promo dari sinetronnya. Ini yang disampaikan, teman-teman. Konteksnya ini ada anaknya tuh lagi ngutekin bapaknya ya. Jadi ada Syahnas, ada JJ, terus juga ada anaknya di kasur gitu. Papa nih, salam. Jadi papanya lagi dikutekin gitu sama anaknya. Papa tangannya diem. Jangan ke baju lah. Jadi kalau lagi ngutekin berarti yang ngerekam adalah Syahnas. Yang berusaha disampaikan di sini adalah memang lagi harmonis mereka, satu kasur, satu kamar, bareng-bareng aktivitas, nggak ada hal yang mengindikasikan adanya perpisahan. Oke. Itu adalah di Oke. Jadi lagi menunjukkan baik-baik aja. Nah, sebagian masyarakat berpikir gara-gara pihaknya Syahnas menunjukkan kedekatan, keromantisan ini dalam tanda kutip, makanya pihak dari Randy juga dia mau berbicara ke podcast ya di Curhat Denny Sumargo, karena dia juga ngerasa kayaknya udah kecewa banget. Kan dia bilang tuh pada saat si Denny tanya ya di Curhat Bang Denny Sumargo, itu tato beneran yang dibilang sama Lady? Terus si Randy-nya bilang, iya betulan. Karena dia bilang, kalau dia udah nggak cinta banget, kalau dia nggak pakai perasaan, tidak mungkin dia bisa menahan sakit ditato dengan wajah. Kan tato itu tato yang macan ya. Kemudian ada wajah perempuan cantik tersebut yang diduga adalah wajahnya Syahnas begitu. Oke, lanjut lagi bagian berikutnya ini suaranya agak bindeng Syahnas. Apakah dia flu atau karena menangis? Coba kita simak. Ini dia cuplikannya. Dengan videonya adalah masih anak-anak juga, tapi kita dengerin suaranya ya. Baju ini. Siapa yang beliin ini? Nenek. Udah bilang terima kasih belum? Udah belum? Udah belum? Ini baru. Tapi belum udah. Terima kasih nenek. Apa? Aku punya baju ini mami. Iya bagus nak. Mama. Apa sayang? Aku punya baju ini. Oke. Ini adalah interaksi ya Syahnas dengan anak-anaknya dan ya suaranya bindeng ya wajar lah menjadi perhatian nasional, nggak mungkin nggak stres kan ya.
Tetapi di satu sisi kita menghargai apa yang dilakukan strateginya Syahnas dengan diamnya seperti itu, walaupun tuduhan dari pihaknya Lady sudah jelas-jelas menyebut namanya Syahnas dan juga JJ, tetapi tidak ada klarifikasi. Efeknya adalah mungkin bagi mereka ini ya dibiarkan begitu aja agar menguap gitu. Kalau sudah nggak viral baru klarifikasi, kayaknya nggak juga. Tapi efeknya adalah ke Raffi Ahmad. Kasihan Raffi Ahmad nih, sebagian masyarakat menilai gara-gara Syahnas nih, Raffi dikejar-kejar, dia juga stres, mendapatkan cibiran A, B, C, dan D. Bahkan ada yang bilang ini karma gara-gara ada kasus yang dugaan dulu-dulu. Ya bagi aku juga nggak fair. Sekali lagi, Raffi kan adalah pria dewasa, Syahnas juga pria dewasa, wanita dewasa, sudah menikah. Kan nggak ada hubungannya sama Raffi. Bagaimana Raffi bisa mengontrol? Ada salah satu wawancaranya Raffi Ahmad dalam tayangan di YouTube-nya Cinemaco Pictures ya. Ini menceritakan tentang bagaimana ia menggantikan peran seorang ayah. Karena bapaknya Raffi kan meninggal pada saat dia masih usia antara 15 atau 16 tahun. Dan dia punya 2 adik perempuan dan juga ibunya. Makanya dia benar-benar bertanggung jawab. Ada satu statement Raffi Ahmad yang menunjukkan bahwa dia ini tipe orang yang mau ngebantu semua orang. Orang yang temennya biasa aja dibantu, apalagi kalau ini adalah untuk urusan keluarganya, adik dan juga emaknya. Itu adalah hal yang tidak bisa dipungkiri, dia akan membantu all out. Nah ini adalah coba statementnya kita bisa analisa bagaimana karakter Raffi Ahmad melindungi keluarganya. Tapi nggak ada. Itu baru kesempatan aku untuk benar-benar kayak titik balik. Dikasih semuanya sama Allah. Oke. Dia mengatakan bahwa pada saat bapaknya meninggal, itu adalah titik balik dia diberikan rejeki sama Allah banyak banget. Tapi dia juga ingat pesan dari bapaknya bahwa kalau kamu punya rejeki atau kemujuran, jangan cuma dinikmati sendiri, tetapi dibagilah dengan semuanya. Makanya dia mengatakan bahwa dari pendapatan dia pertama kali pun semuanya itu yang mengatur adalah ibunya. Adik-adiknya semuanya dibiayai oleh Raffi Ahmad. Pokoknya dia rela melakukan apapun demi untuk keluarganya sendiri. Kemudian kan masyarakat mungkin melihat gara-gara statement ini dan juga banyak lagi sih, nggak cuma ini aja. Tapi sudah sering kali Raffi Ahmad mengatakan hal senada. Itu banyak masyarakat yang selalu menghubungkan dengan Syahnas dan juga Raffi. Bagaimana nih adik kamu dan sebagainya. Bagi aku pribadi tidak ada hubungannya. Tetapi sebagai seorang netizen, aku juga sama seperti kalian. Kok Syahnas dan juga JJ cuma diam aja? Apakah mereka tidak kasihan gitu ya melihat Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina? Kita bisa melihat dari akun-akun Instagram ataupun juga sosial media lainnya, itu mereka lagi ngebahas atau posting aktivitas apa, tapi yang dibahas adalah mengenai Syahnas semuanya. Apakah mereka tidak kasihan gitu melihat Raffi dan juga keluarganya? Bahkan dikhawatirkan ini bisa mempengaruhi untuk bisnisnya Raffi Ahmad sendiri. Karena kan kalian tahu ya, ada waktu yang aku bahas mengenai Raffi Ahmad, perusahaannya akan segera go public. Dibilangnya, ini nggak ada hubungannya Anjas dengan perusahaannya dia. Nggak mungkin nggak ada hubungannya, karena dalam dunia selebriti, perusahaannya kan ya masih rely adalah kepada sosok dari Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Kalau sosok tersebut citranya sudah tidak baik lagi di masyarakat gara-gara hal-hal tertentu urusan keluarga, itu juga berpengaruh kepada usahanya. Makanya kalau bisa seandainya gitu ya, masyarakat kan sekarang menunggu klarifikasi dari Syahnas dan juga JJ. Harusnya Syahnas dan juga JJ itu bisa melihat picture yang lebih besar gitu. Jangan, mereka mungkin diem aja relatif aman, tetapi kayak api dalam sekam gitu. Takutnya ini akan merembet ke keluarga Raffi Ahmad dan juga usahanya. Ada ribuan orang yang bergantung ke Raffi Ahmad, apalagi kalau sudah masuk TBK. Kan untuk proses sebuah perusahaan menjadi TBK, melenggang ke bursa saham, itu kan butuh audit yang cukup banyak detail sekali, dan memang tidak semua perusahaan itu bisa melenggang ke bursa saham, harus ada syarat-syarat yang sangat detail. Nah, dikhawatirkan menurut aku, kalau mereka terus menggunakan strategi diam ini, kasihannya adalah pihak dari Raffi Ahmadnya. Kan sebenarnya yang jadi selebriti itu bukan cuma di keluarga mereka, bukan cuma Raffi ya, tapi juga ada ada adik, ada kakak atau adiknya juga kan ya. Tapi yang menjadi perhatian adalah Raffi, karena dia adalah seorang superstar di Indonesia. Jadi kita coba lihat nanti apakah strategi diam ini adalah memang permintaan dari Raffi Ahmad, mungkin ngasih nasihat, ataukah murni karena keputusan dari Syahnas dan juga JJ. Strategi diam itu boleh-boleh aja, asalkan
pihak dari Lady dan juga Randy-nya juga diem. Tetapi kan ini tidak. Lady dengan tegas mengatakan tuduhan-tuduhannya, menyebutkan nama-namanya, menyebutkan nama ya Syahnas dan juga JJ berkali-kali dalam postingannya. Begitupun juga dengan Randy, memang tidak menyebutkan nama Syahnas dan juga JJ, tetapi tidak membantah apapun yang dikatakan oleh Lady Nayawan. Ya, kita masyarakat juga sudah punya pola pikir, mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Takutnya ini akan berakibat ke Raffi Ahmad dan juga perusahaannya akan segera go public. Itu yang tidak fair menurut aku. Jadi kita nantikan perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan ini semua segera selesai karena kan di pihak sebelahnya Lady dan juga Randy itu lagi menyelesaikan tahapan mereka. Randy pengen balikan, tetapi Lady sepertinya masih berpikir ulang. Tetapi kalau dari sisi Syahnas dan juga JJ dengan postingan yang kita lihat selama ini, sepertinya mereka juga sedang memperbaiki kondisi keluarga mereka dan mereka ingin menunjukkan mereka baik-baik aja. Ya sudah, kalau memang itu yang terjadi, dua-duanya baik, ya paling nggak ada klarifikasi agar tidak merembet ke hal-hal yang jauh lebih besar. Ini kan untuk urusan pribadi sebenarnya. Thank you sudah menonton video ini, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.